Pak Tito, kemarin kita cukup khawatir pada kerumunan. Betul tadi Pak Tito bilang itu bisa itu manageable lah. Tapi itu juga beresiko. Kemarin tuh saya berpikir gini Pak, oh jangan-jangan tidak terlalu banyak kerumunan karena soal partisipasi publik. Jadi ini seperti chicken and egg. Ya udah nggak ada kerumunan tapi artinya partisipasi publik. KPU tuh menargetkan 7,5%. Saya selalu mengatakan pada KPU bahwa ini terlalu ambisius. Menurut Bapak, apakah ketika partisipasi publik kurang dari itu akan menentukan legitimasi pemimpin daerah? Saya pikir tetap menjadi menentukan legitimasi. Cuma karena proses demokrasi ini sebenarnya untuk memberikan legitimasi kepada yang dipilih oleh rakyat, pemilihan langsung oleh rakyat, berapapun angkanya. Tapi bedanya tentu makin tinggi angka, legitimasi akan menjadi makin kuat. Bukan berarti tidak legitimate. Nah, kalau kita melihat negara-negara lain juga, ya mohon maaf seperti Amerika Serikat kemarin, itu negara salah satu yang paling demokrasi. Biden versus Trump itu lebih kurang 66 sampai dengan 69%. Artinya 31 sampai 34% rakyatnya tidak menggunakan hak pilih. Kemudian di Korea Selatan April mereka melaksanakan election juga 66,2%. Itu tertinggi selama 28 tahun terakhir di Korea. Dan di Amerika Serikat 66 sampai 69% itu tertinggi selama 120 tahun. Yang tertinggi adalah tahun 1900, yang terakhir 73,9%. Jadi kalau kita bisa mencapai angka di atas 60-an%, saya pikir ini cukup memberikan legitimate. Ya. Dan kita harus, Bapak ingin katakan, kita juga harus tetap memperhatikan konteks di mana kondisi kita pilkada saat itu. Sangat dipahami. Ya, dan mungkin Mbak Rosi, kalau dilihat mungkin dianggap partisipasi rendah dengan indikator tidak terjadi kerumunan, saya kira salah. Tidak terjadinya kerumunan di TPS karena setting yang sangat baik dari KPU bekerjasama dengan Satgas Covid, dengan Polri, Kemenkes dan lain yang sudah mengatur sistem kedatangan dengan undangan jam per jam. Ya, betul. Maksimal 500 per TPS. Kita lihat kalau 80% saja yang hadir itu udah top sekali, itu 400 dibagi menjadi 6 jam. Betul. Jam 7 sampai jam 1. Ya itu berarti lebih kurang 70 orang. 70 orang dibagi 5 bilik berarti 14 orang. Nah, dengan sistem pengaturan jam per jam itu, maka penumpukan tidak terjadi. Ya, betul. Yang kedua adalah yang selesai memilih langsung mereka pulang dan tidak nunggu di TPS. Tidak boleh, dan itu kita tekankan betul, kita minta tolong ketegasan daripada aparat keamanan Polri, TNI, Satpol PP, dan Linmas. Dan saya kira ini cukup working, jadi cukup baik bekerjanya, sehingga tidak terjadi penumpukan. Saya juga melakukan cek beberapa anggota keluarga dan teman-teman, mereka menyampaikan mendapat undangan dengan jam. Saya bilang ini bagus, karena kita meniru sebetulnya manajemen di rumah sakit ya. Betul, antrian dokter. Betul, dengan appointment. Iya. Semoga kita tunggu laporan dari atau informasi dari KPU, semoga partisipasi publik tetap tinggi. Namun juga kita berharap tidak ada sungguh-sungguh berharap ini juga tetap dengan disiplin protokol kesehatan sehingga kalau kita Mbak Rosi, kita melihat dari statement yang sudah dikeluarkan oleh otoritas resmi dari Bapak Muhammad Afifuddin, anggota Bawaslu, dengan memantau namanya sistemnya Siwaslu, sistem pengawas pemilu. Menurut beliau, pada saat Pilgub kemarin, tingkat partisipasi lebih kurang 82%. 82, Pak? Pilgub wali kota itu 83%. Mudah-mudahan ini benar. Tapi kita juga menunggu dari KPU. Mungkin salah satu faktor yang membuat orang datang adalah karena paslonnya berusaha, tim suksesnya mengajak para pemilih yang sudah mereka garap untuk datang ke TPS. Kalau ada mungkin yang tidak datang, selain tidak menggunakan hak pilih, juga karena mungkin khawatir ketularan COVID. Bisa kita pahami lah. Faktor klimatologi ini ada juga terjadi. Ya masalah hujan, kemudian ada angin, ada yang banjir.
ini juga mempengaruhi partisipasi pemilih. Baik.